Baik, puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom, dimanapun saudara berada, dan saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan luar biasa. Sekalipun kita belum bisa bertatap muka secara offline, tapi saya percaya dimanapun saudara berada, di rumah, entah di ruangan keluarga, di kamar, ada hadirat Tuhan yang luar biasa. Yang percaya kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita yang luar biasa. Mari sama-sama kita beribadah, kita lakukan seperti kita sedang ada di gereja Bapak Ibu. Menikmati hadirat Tuhan. Mari buka kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa ketika umat memuji menyembah Tuhan, hadirat Tuhan tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Dimanapun kami berada, kami tahu tangan Tuhan sedang menjamah setiap kami. Hadirat Tuhan menguasai dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan Yesus, dalam masa-masa pandemi ini Tuhan, biar hati kami terus terkait dengan Tuhan. Kami bangun hubungan intim dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan, terus beribadah menyembah kepada Tuhan. Sebab Engkau yang layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Biarlah malam hari ini menjadi malam di mana Kau menjamah setiap kami, memulihkan keadaan kami, menyembuhkan sakit kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu yang dimanapun kita berada, sama-sama kita berkata amin, amin, haleluya. Mari sama-sama nikmati hadirat Tuhan, sama-sama kita berkata, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari bersama-sama katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku. Mari bersama-sama kekasih Tuhan berkata, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari bersama-sama angkat tanganmu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Bolehkah sama-sama kembali dari awal naikkan pujian dia Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Terima kasih Tuhan, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Dengan mengangkat tangan bersama berkata, inilah yang ku renungkan setiap
jiwaku, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Mari jemaat Tuhan bersama-sama dengan segenap hati, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Bersama-sama sekali lagi, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Mari bersama-sama sekali lagi berkata, inilah yang ku renungkan setiap. Sebab ini yang kami renungkan hari demi hari ya Tuhan. Kami menaikkan pujian bagi Engkau, pengagungan bagi Engkau kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kau yang berada di rumah bersama-sama menyembah Tuhan. Dimanapun saudara berada, mari sembah Tuhan. Ataupun kau sedang ada di rumah sakit, mari menyembah Tuhan. Di mana saudara berada, percaya Dia sanggup menjamamu. Haleluya, kami sembah, kami tinggikan Engkau. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari bawa hati kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah ajaib Kau Tuhan. Engkau luar biasa, Engkau Allah yang heran. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Narabo. Mari jemaat Tuhan, apapun yang kau hadapi hari-hari ini bersama dengan Tuhan, teruslah bersama dengan Tuhan. Jangan pernah jauh-jauh dari hadirat Tuhan. Sulit iya, susah iya,
Tetapi saya percaya, terlalu percaya orang-orang yang menaruh harap kepada Tuhan, orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, orang-orang yang terus melekat kepada Tuhan. Percayalah, day by day, hari demi hari adalah mujizat daripada Tuhan. Sulit ya, sebab bersama dengan Tuhan tidaklah perkara yang mustahil. Kita akan melakukan perkara-perkara besar yang ajaib. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan jauh-jauh dari hadirat Tuhan. Terus percaya ada Tuhan Yesus yang bersama dengan saudara dan saya. Kirala barala masyakayana la barala 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 barala. Kami tahu kekuatan kami dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau datang dengan suami, dengan istri, ada di rumah dengan anak-anak sedang menyaksikan ibadah ini. Percayalah, Tuhan yang membela kehidupan kita. Sebab kita punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari sungguh-sungguh kembali katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dengan bangga mari angkat tangan saudara. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Haleluya. Menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar. Mari bersama-sama dengan segenap hati mari angkat tanganmu saudara. Menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Mari terima kemenangan sekarang. Kemenangan atas penyakitmu, menang atas dosamu, menang atas kesusahanmu, menang atas sakit hatimu. Mari terima pemulihan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya.
sujud di hadapannya. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah namanya Yesus. Yesus ku sembah, amin. Wow, terima kasih Tuhan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Terima sama-sama angkat tangan saudara, panggil namanya Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus, amin. Haleluya, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Kerinduan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Boleh kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita, saudara. Tepuk tangan di mana saudara berada, seperti sedang di gereja, sorak-sorai bagi Allah kita. Kami percaya hidup kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bisa memuji Engkau. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita, saudara yang di rumah, sorak-sorai bagi Allah kita. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama tepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Haleluya. Ayo yang di rumah sama-sama kita berkata, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Come on. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, amin, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Raja segala raja. Ayo yang di rumah, ayo kita lakukan seperti kita sedang ada di gereja, saudara. Bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Yeah, yeah. Oh, haleluya. Come on church. Mari bersama-sama dari awal katakan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia. Come on. Amin. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Mari angkat tangan sama-sama. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya. Yesus Raja segala, dipuji, dipuji dan hormat, tinggikan namanya. Yesus Raja segala raja. Ayo bertepuk tangan bersama dengan kami, saudara. Yeah, yeah, yeah. Haleluya. Ayo bersama saudara. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia
besar, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, oh, nyanyi bagi Dia. Sama-sama dengan nyanyi bagi Dia. Bolehkah yang di rumah di mana kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Saya percaya mengurangi sukacita kita sebab Tuhan kita dahsyat baik bagi. Amin. Haleluya. Bersama-sama tepuk tangan bagi Tuhan sekali nyatakan haleluya. Sebab Dia Allah yang mulia turun ke dunia buat kita saudara. Amin. Sama-sama kita berkata, oh Tuhan yang mulia turun ke dunia, tebus segala dosa. Amin. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu melupakan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Mari angkat tangan sama-sama. Tak mau hidup bagi dunia ini lagi. Wow ya Tuhan, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah, sama-sama katakan apa? Adalah pilihanku. Mereka sama-sama dari awal dengan para singers katakan Tuhan yang mulia. Amin. Dunia untuk tebus segala dosa. Amin. Kau beri keselamatan, kasih-Mu. Mari angkat tangan Bapak Saudara. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan amin. Kau kan mengampuni dan sucikan. Are you ready yang di rumah? Ayo sama-sama bersama dengan kami lompat buat Tuhan. 1, 2, 3, 4, go. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, ya. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan. Saya mengajak kami saudara di mana saudara berada, kita lakukan pujian seperti kita sedang di gereja saudara. Katakan amin. Ya, tidak mengurangi sukacita kita sebab Tuhan kita baik adanya. Haleluya. Mari sama-sama gerakkan tubuhmu saudara bersama-sama. Angkat tanganmu, lompat buat Tuhan. Semuanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Sama-sama tepuk tangan bagi Allah kita sama-sama. Come on. Yeah, yeah. Tak mau hidup
Sama-sama katakan, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan semuanya bagi kita. Tak malu hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah, sama-sama katakan, adalah pilihanku. Amin, haleluya, sebab adalah Yesus pilihan kami yang terbaik. Tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa, Yesus Kristus namanya. Kita saling menguatkan satu dengan yang lain, saudara. Kita tahu bahwa semuanya terjadi diizinkan oleh Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Mari sama-sama datang kepada Tuhan, saudaraku. Haleluya. Kami sendirian, kami tidak mampu Tuhan. Tapi biarlah kami bersama dengan Tuhan, bersama-sama dengan saudara seiman kami Tuhan. Kami percaya pandemi ini akan segera berakhir dan mujizat dinyatakan di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Ini kerinduan kami, doa kami Tuhan. Lewat pujian ini berkata, saatnya kita bersama mengangkat tangan menyembah. Tuhan tak diam, Dia mendengar setiap seruan doa. Saatnya kita bersama, satukan hati melangkah. Kini saatnya kita menjadi berkat bagi dunia, menjadi tangannya. Mari bersama-sama, ini doa kami Tuhan. Saatnya kita bersama mengangkat tangan menyembah. Tuhan tak diam, Tuhan tak diam mendengar. Haleluya. Seruan doa, saatnya kita bersama, satukan hati melangkah. Kini saatnya, kini saat kita menjadi berkat, berkat bagi dunia, menjadi tangannya. Saatnya kita bersama. Ayo kita bersama-sama saudara, mengangkat tangan menyembah. Amin. Percayalah, Tuhan tak diam, Dia mendengar setiap seruan doa. Saatnya kita bersama, satukan hati melangkah. Kini saatnya
Misalnya kami menjadi berkat bagi dunia Tuhan. Dan doa kami berkata, kini saatnya kita menjadi, kini saatnya kita menjadi lagi. Kini saatnya kita menjadi berkat bagi dunia, menjadi tangannya. Nah, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Kami percaya bila pujian menjadi doa kami Tuhan, di masa-masa yang sulit ini Tuhan, tidak mengurangi kami Tuhan semangat kami untuk kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah kami tangkap isi hati Tuhan malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama yang di rumah katakan amin. Shalom Bapak Ibu, sidang jemaat GBI Tidar Blessing Surabaya. Apa kabar? Kembali kita berjumpa di dalam doa malam secara online. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, semua kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Amin. Kita berdoa, kita menyembah, kita datang kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup melindungi saya dan saudara. Mari sama-sama Bapak Ibu, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita tundukkan kepala kita satukan hati di dalam doa. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami yang ajaib. Dan tidak ada perkara yang mustahil di dalam Tuhan. Kami percaya jika kami hidup melekat kepadamu Tuhan, maka sesuatu hal yang baik Tuhan akan kerjakan dalam hidup kami. Engkau berjanji bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau berjanji akan selalu menyertai kami dalam segala keadaan. Dan terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu, buat penyertaan-Mu sepanjang hari-hari ini. Kami menikmati Tuhan, bahwa bersama dengan Tuhan kami selalu melihat hal yang baik terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur urapi hamba-Mu, urapi seluruh sidang jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya ingin bersama-sama dengan Bapak Ibu merenungkan dan juga menyimak apa yang Tuhan mau kita mengerti, sikap yang benar menghadapi masa-masa sulit hari-hari ini. Saya percaya Bapak Ibu bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah begitu jelas. Ya, salah satu yang Tuhan katakan akan ada goncangan di seluruh dunia ini secara global. Dan salah satu yang kita sedang perhatikan hari-hari ini adalah mewabahnya virus corona. Dan itu seluruh dunia mengalami dampak. Saya selalu mengikuti berita-berita yang sedang terus terjadi hari-hari ini. Dan begitu banyak orang, begitu banyak yang ketakutan, khawatir. Mereka bingung dengan masa depan, mereka bingung apa yang harus mereka kerjakan. Tapi saya mau bilang sama Bapak Ibu, ingat kita adalah anak-anak terang. Kita bukan anak-anak gelap. Sebab itu Bapak Ibu, firman Tuhan akan memberikan satu tuntunan kepada kita bagaimana sikap kita yang benar menghadapi masa-masa yang sulit hari-hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan baca buat Bapak Ibu, mari simak baik-baik kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam,
dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu, ini adalah tuntunan firman Tuhan. Firman Tuhan mau kita ini memiliki sikap yang benar, menghadapi setiap hal yang akan terjadi di hari-hari terakhir ini. Sebab kalau Bapak Ibu tidak memiliki sikap yang benar, kita akan mulai merasa ada sesuatu yang mungkin bisa melemahkan iman kita. Bahkan tidak sedikit Alkitab katakan banyak yang mundur, yang meninggalkan Tuhan, yang murtad. Itu dicatat dalam firman Tuhan. Tapi kalau saya dengan Bapak Ibu betul-betul kita merindukan, kita ingin mengakhiri hidup ini dan menjalani hidup ini dengan sungguh-sungguh terhadap Tuhan. Sehingga ketika kita betul-betul sampai pada titik akhir perjalanan di muka bumi ini, kita bisa menyelesaikan garis finish kita dengan kemenangan. Tentunya dengan apa? Dengan iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini sangat penting sekali. Dan saya percaya dalam perjalanan hidup ini, kalau saudara tidak mau tersesat, saudara tidak mau salah langkah, mari andalkan Tuhan. Dengan cara apa? Alkitab katakan firman ini pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Jadi kembali kepada firman Tuhan. Pelajari firman, renungkan firman, dan hidupi firman itu saudara. Jadikan firman Tuhan ini menjadi gaya hidup kita. Setiap pengajaran yang benar biarlah itu kita praktekkan. Nah, apa yang di dalam satu perikop ini, kalau Bapak Ibu perhatikan memang ini tuntunan bagi setiap umat Tuhan menghadapi hari-hari terakhir. Ya, dan salah satu yang ditekankan dalam pembacaan kita malam ini, Bapak Ibu simak baik-baik. Tuhan minta kita, karena kita ini anak terang. Saudara sebagai pribadi yang mengaku dengan mulut saudara Yesus adalah Tuhan. Tuhan mau bilang sama kita, kita nih anak terang. Artinya apa? Tidak ada kegelapan, tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Saudara, kalau kita di dalam terang, coba Bapak Ibu renungkan ya. Kalau kita berjalan di dalam terang, semua terlihat dengan jelas. Sehingga kita bisa tahu, oh di situ ada apa, di sini ada apa. Kita bisa mengerti, kita nggak bingung Bapak Ibu. Tapi kalau kita ada di dalam kegelapan Bapak Ibu, maka kita akan mengalami hal-hal yang membuat kita akan bingung. Kita bisa mulai khawatir. Saudara coba kalau saudara masuk ke ruangan yang gelap. Saya percaya saudara tidak berani untuk melangkah dengan begitu mantap ya. Kalaupun saudara maju, saudara pasti akan raba-raba karena kita ketakutan. Takut apa? Takut di depan ada benda yang akan membuat kita tersandung. Kalau kita di dalam kegelapan, ketakutan, kekhawatiran itu akan menghadang ya. Akan mungkin kita alami, tapi kalau kita di dalam terang, kita bisa mengerti meskipun pasti saudara kita manusia. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak baik, ada rasa takut mungkin pasti, tapi itu tidak akan membuat kita lemah. Kenapa? Karena kita tahu ada jawaban yang pasti di dalam Tuhan. Nah, salah satu tuntunan firman Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan di ayatnya yang ke-6. Coba perhatikan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 6. Ini adalah salah satu yang Tuhan mau kita kerjakan, sikap yang benar menghadapi situasi yang sulit. Sebab itu baiklah jangan kita tidur. Bapak Ibu, saya coba untuk menyimak kalimat ini. Tidur, kata tidur dalam bahasa asli ditulis kateudo. Kateudo ini
ada bahasa asli ditulis kateudo. Kateudo ini adalah punya pengertian berbaring, beristirahat. Tetapi setelah saya selidiki lagi itu bisa memang mengartikan secara leks begitu ya. Jadi memang sedang tidur, sedang berbaring, sedang istirahat. Tapi juga bisa mengartikan sebuah kiasan. Nah khusus di ayat ini itu berbicara lebih condong tentang sebuah kiasan. Artinya apa? Bapak Ibu, yang Tuhan mau, Tuhan menginginkan supaya kita kuat di hari-hari terakhir ini. Supaya kita betul-betul bisa tetap menang menghadapi setiap masalah yang ada. Tuhan mau kita tidak tidur rohani kita. Jangan sampai kerohanian kita tidur, Bapak Ibu. Nah, berbicara tidur rohani, saudara, beberapa hal yang saya ingin bersama dengan Bapak Ibu renungkan baik-baik. Kalau seseorang mengalami tidur secara rohani, apa yang akan dialami oleh orang tersebut? Saya mengajak Bapak Ibu untuk mengingat dulu atau mencerna dulu tentang tidur secara jasmani ya. Kita lihat dulu orang kalau tidur secara jasmani pasti yang pertama dia tidak mengalami kesadaran. Jadi waktu tidur dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Dia tidak tahu apa yang sedang mungkin menyerang hidupnya. Ya, saya pernah membaca beberapa surat kabar ada orang yang meninggal ketika rumahnya terbakar itu di saat dia tertidur. Ya, karena dia tertidur dia ndak waspada, dia ndak ngerti saudara sehingga mungkin dia menghisap udara yang beracun karena api yang besar. Wah, itu membuat dia akhirnya menghembuskan nafas. Jadi maut, kematian menyerang. Nah Bapak Ibu, orang kalau lagi tidur dia nggak bisa sadar. Orang kalau lagi tidur semua pikirannya semuanya bisa tidak aktif Bapak Ibu ya. Nggak mungkin orang tidur sambil makan kecuali ya orang bilang katanya itu ngigo. Ya tapi itu juga dilakukan tanpa kesadaran gitu ya. Dia tidak pernah mengerti. Ada orang yang katanya lagi tidur bisa keluar rumah, jalan-jalan gitu. Tapi pada dasarnya orang tidur dia tidak bisa menyadari apa yang dia kerjakan sehingga tidak ada kesadaran. Nah mari kita perhatikan baik-baik. Kita kembali kepada hal yang rohani. Tidur secara rohani. Yang pertama, Bapak Ibu, apa yang harus kita mengerti di dalam hal ini? Tuhan minta kalau saudara mau kuat, kalau saudara mau betul-betul melihat sesuatu yang baik di dalam Tuhan, jangan rohani saudara tidur. Artinya apa? Saudara jangan sampai kesadaran kita akan hal-hal dosa itu mati. Bapak Ibu, ada orang yang tidak mengalami kesadaran secara rohani nih ya. Dia nggak sadar kalau hidupnya itu di dalam dosa. Jadi bayangkan dia tetap setia berdoa, dia tetap setia beribadah, dia mungkin kalau ketemu orang dia berupaya untuk kelihatan sangat rohani, tapi sebenarnya dia sedang hidup dalam dosa. Saudara tahu, orang yang semacam ini itu dikategorikan yang rohaninya tidur. Mungkin dia masih ibadah saudara. Bahkan mungkin masih terlibat dalam pelayanan. Pelayanan oke, dosa oke. Wah saudara, berarti dia tidak punya kesadaran bahwa apa yang dilakukannya itu salah di hadapan Tuhan. Tapi ada juga jemaat yang bilang begini, loh saya ngerti Bu Vera, saya sadar kalau itu dosa, tapi saya nggak bisa melepaskan. Sama Bapak Ibu, berarti rohani kita lagi nggak kuat, lagi nggak bangun, lagi nggak memiliki kekuatan ekstra untuk bisa membuat kita stop terhadap dosa. Kalau Bapak Ibu ingin menghadapi hari-hari ini, di masa pandemi ini saudara, ya ini masa-masa sulit seluruh dunia mengalami. Dan saudara mau menghadapinya dengan kekuatan yang dari Tuhan. Rohani kita harus bangun Bapak Ibu. Jangan tertidur.
Saudara, karena kalau kita tertidur, kita tidak akan bisa menyadari kita ini salah apa enggak. Saudara, jangan sampai kita tertolak oleh Tuhan. Karena sebenarnya kita tidak menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, itu pengertian yang pertama kita bisa lihat, orang yang tidur secara rohani, dia tidak bisa menyadari akan sebuah dosa yang sedang mengikat hidupnya. Dan tidak ada satu niat untuk melepaskannya, saudara. Kalaupun ada niat, tapi tidak bisa karena tidak ada kekuatan. Sebab apa? Tertidur rohaninya. Bapak Ibu, dan yang paling jelas kalau orang itu rohaninya tertidur, ya, semua yang aktivitas jadi nggak aktif, saudara. Ya, kalau di dalam kerohanian, tidur secara rohani, kasihnya, imannya, pengharapannya tidak aktif. Saudara, kalau orang rohaninya tertidur, dia akan cepat sekali mengalami rasa takut, rasa khawatir, rasa yang betul-betul dia tidak nyaman, Bapak Ibu. Kenapa? Karena imannya nggak aktif. Kalau seseorang tidak punya iman, saudara, menjalani hari-hari masa sulit seperti ini, orang itu bisa stres, Bapak Ibu. Sampai saya menyimak ya, ada beberapa berita-berita dikatakan, kita mati bukan karena virus saja, tapi ada orang mati karena ketakutan. Jadi pembunuh yang terbesar itu bukan virus coronanya, tapi karena rasa khawatir, rasa takut yang begitu besar. Pemerintah sudah memberikan anjuran kepada kita, tinggal di rumah, udah tinggal di rumah. Ya, saudara, ada orang yang sudah ngikutin, oh ya saya tinggal di rumah gak mau keluar, tapi tetap di dalam rumah pun dia takut sedemikian rupa. Lah, solusinya kan sudah diberi arahan. Bagaimana supaya kita tidak sampai terkena, bagaimana supaya kita tidak terinfeksi virus tersebut. Lalu kita mendapatkan himbauan supaya kita ini menjaga jarak, saudara. Ya, lalu kita dihimbau untuk jaga kebersihan. Kalau tidak penting-penting sekali jangan keluar. Itu sudah himbauan. Kalau saudara sudah melakukannya, tenang saudara. Tidak perlu lagi saudara merasa takut dan khawatir berlebihan. Dan saya percaya Bapak Ibu, ketika saudara memiliki iman, saat saudara mengikuti himbauan yang baik dari pemerintah, saudara akan tetap mengalami ketenangan di dalam rumah. Ada orang bilang, ya tenang Bu Vera, tapi apa ini? Lah kerjaan ini sudah mulai menurun penghasilannya Bu, segala macam. Saya pernah jemaat kontak saya dan bilang, Bu, aduh gimana ini saya di PHK Bu. Saya bilang, saya tanya, Ibu masih ada beras di rumah? Oh kalau beras banyak Bu. Ya puji Tuhan, masih bisa makan sekeluarga. Oh bisa Bu, Bu hari-hari ini yang paling penting, Ibu bisa makan, bersyukur. Udah, apa yang dikejar apa? Tabungan yang besar, fasilitas. Saudara, hari-hari ini yang diperlukan oleh manusia untuk kita betul-betul terhindar dari virus dan kita tinggal di rumah apa? Bisa makan. Saudara bisa makan. Sekarang manusia-manusia cari makan, bisa makan. Cukuplah itu. Makanya saudara doa Bapa kami, salah satu diberikan, berikanlah kami makanan hari ini secukupnya. Karena itu yang dibutuhkan oleh manusia pada dasarnya. Untuk bisa bertahan hidup Bapak Ibu. Untuk bisa bertahan hidup. Saya masih ingat sebuah kisah menyatakan satu kelompok gitu terapung-apung di laut saudara. Dan beberapa di antara mereka bertahan hidup karena apa? Karena ada makanan dan apa yang dimakan itu temannya sendiri yang meninggal. Jadi teman yang meninggal dagingnya mereka makan karena udah begitu lamanya terapung-apung di laut. Dan sudah tidak ada lagi makanan. Yang dibutuhkan manusia makanan Bapak Ibu. Nah sedangkan Tuhan berkata kepada kita. Saudara ya, sampai Tuhan itu jelas sekali. Kalau kita suka mempelajari firman Tuhan, begitu jelasnya tuntunan Tuhan itu.
Tuhan sampai katakan aku nih gembala yang baik. Artinya apa? Saudara ini pasti dipelihara. Kalau cuma makan, saudara minum, Tuhan pasti pelihara. Kalau saudara percaya dengan firman Tuhan ini, saudara imani, saudara betul-betul yakin, maka hal ini akan terjadi kepada saudara. Bahwa pemeliharaan Tuhan akan nyata bagi kita. Bapak Ibu Saudara, sebab itu jangan sampai rohani kita tertidur. Biar rohani kita ini aktif. Sehingga iman kita juga aktif, saudara. Iman kita tidak mati. Kita bukan orang-orang yang ada di dalam kegelapan. Saudara, seseorang yang memiliki iman, dia pasti akan melihat keajaiban Tuhan. Iman sangat dibutuhkan, tapi kalau rohani kita tidur, kita tidak akan memiliki iman. Kasih itu juga penting Bapak Ibu. Makanya di ayat ini jelas sekali ya. Firman Tuhan dengan begitu gamblang. Berbicara tentang sikap yang benar. Sampai Tuhan katakan, jangan kamu tertidur. Lalu Tuhan dengan begitu jelas di ayat 8, tapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar berbaju jirakan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mau rohani kita ini bangun. Sekarang masalahnya, bagaimana supaya betul-betul rohani kita tidak tidur. Bapak Ibu, ya apa caranya supaya rohani saya ini tidak tidur, Bu? Saudara lihat ya baik-baik. Ini kalau saya perhatikan, ya ayat ini jelas sekali kasih tuntunan sama kita. Di sini dikatakan dengan begitu jelas. Bapak Ibu, ayat 8 yang tadi kita baca. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang. Ini tuntunan yang perlu kita perhatikan dengan baik. Kalau saudara tidak mau rohani saudara tertidur, saudara harus jadi orang-orang siang. Nah, saya coba untuk mempelajari apa yang dimaksud orang-orang siang di ayat ini. Artinya berkaitan tentunya dengan budaya bangsa Israel. Nah Bapak Ibu, buat bangsa Israel, budaya bangsa Israel kalau udah dibilang siang gitu ya. Siang itu adalah waktu untuk mereka bekerja. Jadi kalau ada orang Israel dewasa yang siang hari tidak bekerja, itu sesuatu yang memalukan. Jadi buat mereka itu siang itu untuk bekerja. Dan biasanya hampir seluruh rakyat bangsa Israel itu pasti ada pekerjaan. Karena apa? Kebanyakan mereka berladang, beternak dan juga nelayan ya. Jadi semuanya itu gak ada yang namanya, gak mungkin dia gak punya pekerjaan. Jadi kalau gak punya pekerjaan itu pasti mereka tuh orang males gitu. Nah waktu saya pelajari siang itu berbicara orang itu mulai aktif, berguna, berarti begitu kan. Malam ya untuk istirahat. Kalau Bapak Ibu ke Timur Tengah, saudara apalagi di musim dingin, ya Bapak Ibu di malam hari saudara mau tetap bekerja, rasanya itu saudara akan mikir ya. Karena di Timur Tengah itu cuacanya tidak sama dengan negara kita. Jadi kalau malam dingin-dingin sekali, kalau siang panas-panas sekali karena mereka padang gurun. Nah saya perhatikan di siang hari itu seluruh masyarakat di sana itu memaksimalkan kehidupannya untuk mereka bekerja. Supaya apa? Supaya berguna, supaya berarti. Dan Bapak Ibu kalau saudara lihat kan di sini ada yang tidur waktu malam, mabuknya itu waktu malam. Jadi maksud di dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara, ini menggambarkan bahwa kita itu harus betul-betul memiliki satu pengertian, satu sikap yang benar. Di mana ketika kita hidup kita ini betul-betul harus berarti. Hidup kita harus betul-betul berguna. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mau kerohanian saudara tertidur, mari memiliki sikap hidup yang berarti, berguna. Buat siapa? Buat Tuhan dan buat sesama. Saudara mengaktifkan kerohanian saya dengan Bapak Ibu, itu artinya di mana kita betul-betul jadi berkat, jadi terang Bapak Ibu. Nah kalau saya pelajari baik-baik dalam kebenaran firman Tuhan ini, jadi kalau memang betul-betul saudara tidak mau rohani saudara
tertidur. Mari biarlah hidup kita benar-benar jadi terang di dunia yang gelap ini. Saudara, saya menghimbau seluruh sidang jemaat ya di GBI Tidar Blessing Surabaya. Jadilah pribadi-pribadi yang tidak mudah berputus asa. Masih banyak hal dan banyak cara untuk kita menjadi terang. Bahkan melalui media sosial ini kita bisa betul-betul menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak ada alasan bagi kita hari-hari ini untuk berkata, waduh gereja ditutup, udah gak ada lagi pelayanan, aku gak bisa berbuat apa-apa ya. Saya bahkan sebagai seorang hamba Tuhan di masa pandemik ini lebih banyak hal yang harus saya kerjakan. Jadi buat saya lebih sibuk mana? Lebih sibuk saat ini saudara, karena saya juga harus terus mengupdate terus, saya memantau sidang jemaat, memberikan kebenaran firman Tuhan setiap pagi, setiap hari. Dan saya kalau cuma khotbah gini tuh, ya kalau saya ke gereja khotbah itu sebenarnya lebih simpel dibanding rekaman kayak begini Bapak Ibu ya. Seperti tadi saudara mendengar suara apa itu. Ya saya jadi konsentrasi pudar ya. Kadang-kadang saya lagi rekaman, lalet. Wah ini rasanya, tapi buat saya oke lah ya. Pasti setiap apa yang kita kerjakan tuh ada tantangan. Tapi kalau Bapak Ibu punya kerohanian, tidak tertidur, saudara tetap aktif ya, saudara betul-betul tetap bisa memberitakan sebuah kebenaran, bersaksi, menguatkan teman-teman saudara. Ayo Bapak Ibu, Tuhan minta pada waktu di masa-masa sulit seperti ini, tetaplah jadi terang. Tetaplah jadi berkat. Apa yang saudara bisa lakukan? Sampai Tuhan bilang, apa yang ada pada tangan saudara? Kalau sekarang Tuhan bicara sama kita, apa yang di tangan saya dengan Bapak Ibu? Saya percaya salah satu yang semua orang punya, HP. Saudara gunakan itu untuk hal yang baik, untuk hal yang benar. Amin. Bapak Ibu, inilah kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Firman memberikan tuntunan kepada kita, kalau Bapak Ibu mau kuat, sudah gak boleh kerohanian kita tertidur. Ya, bagaimana caranya? Ayo saudara, tetap jadi berkat. Tetap jadi terang. Ya, kita adalah anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan. Ya, sampai dikatakan berbaju cirahkan iman, kasih dan pengharapan. Amin. Puji Tuhan. Naikkan sebuah pujian di hadapan Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Amin Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi naikkan pujian ini. Firman-Mu pelita
Firman berkata, jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Bapak Ibu, lakukan apa yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekecil apapun yang Bapak Ibu bisa lakukan, menolong orang, mendoakan, menguatkan. Bapak Ibu mungkin tidak punya materi yang berlebih, saudara memiliki perkataan firman. Saya percaya itu akan membuat kerohanian kita tidak tidur. Lihat, pandang sekeliling saudara, jangan fokus kepada masalah. Lihat orang-orang yang terdekat saudara. Lihat apa yang sedang mereka alami. Jangan berpangku tangan. Jangan berkata, Tuhan aku juga susah. Bagaimana aku bisa memperhatikan orang, aku juga susah. Jangan Bapak Ibu. Di masa-masa sulit ini Tuhan sedang memperhatikan siapakah yang bertahan, siapakah yang tetap hidup dalam kasih. Mereka yang akan menerima keselamatan. Perjuangkan iman kita. Apapun yang terjadi, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkanku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara, Tuhan mau kita tidak sayang diri. Tuhan mau kita seperti Tuhan Yesus, memiliki kasih dan kepedulian. Perhatikan apa yang ada di tangan saudara. Tuhan tidak minta, tidak nuntut apa yang saudara tidak bisa lakukan. Tuhan hanya mau saudara melakukan apa yang saudara bisa lakukan. Jangan fasik, jangan sampai kita berdiam diri di masa-masa yang sulit seperti ini. Ini adalah satu kesempatan yang besar untuk kita memperlihatkan kasih Tuhan. Kita memperlihatkan kepada dunia bahwa ada sesuatu yang baik di dalam Tuhan. Kita beri mereka kekuatan, kita hiburkan mereka. Gunakan apa yang ada di tangan saudara malam ini. Gunakan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu melepaskan berkat untuk sidang jemaat GBI Tidar Blessing Surabaya. Hamba tahu Tuhan, kota Surabaya dalam kondisi yang mungkin tidak baik. Tapi hamba percaya karena ada orang-orang, ada anak-anak-Mu yang hidup dalam terang, maka sesuatu yang tidak baik terjadi di kota Surabaya akan dipulihkan oleh Tuhan. Biarlah setiap doa, setiap air mata, setiap jeritan, setiap seruan bagi kota kami yang tercinta Surabaya, Tuhan Kau dengar. Terima kasih buat malam ini Tuhan. Kami diajar oleh Tuhan untuk kami tidak egois, untuk kami tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi kami diajar untuk kami memiliki sikap yang benar-benar bisa menjadi berkat, menjadi terang bagi lingkungan kami. Dan hamba-Mu melepaskan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan pulihkan segala keadaan kami semua. Haleluya. Amin. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu, Tuhan menyertai kita semua. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur
Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sangat menguatkan kami hari ini. Kami percaya firman Tuhan yang kami dengar, yang kami terima, boleh Engkau tanamkan dalam hidup kami dan kami boleh menjadi pelaku akan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur saat ini kami berdoa untuk kekasih Tuhan dimanapun mereka saudara berada. Tuhan kami mohon belas kasihan Tuhan turun atas kekasih Tuhan jemaat GB Tidar Blessing dimanapun mereka berada. Berkati mereka semua, lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Sehingga tidak ada godaan, dakwaan, tuduhan, intimidasi apapun yang bisa menembus kehidupan mereka. Karena ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang saat ini berkekurangan Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu turun atas mereka. Memberkati mereka berlimpah-limpah. Yang saat ini keluarga yang mengalami sakit penyakit, kami berdoa di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus, sembuh di dalam nama Yesus. Dan kami percaya rumah tangga yang mengalami masalah, berikan solusi, berikan jalan keluar. Biarlah damai sejahtera, shalom dari tempat ini kami lepaskan atas keluarga-keluarga yang mengalami masalah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati seluruh jemaat, pengurus semuanya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Berkati mereka semua, lindungi. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, selamatkan negeri kami, selamatkan bangsa kami ini Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh pejabat, semuanya kami juga menyerahkan dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Berkati juga Ibu Gubernur Khofifah, Wali Kota Surabaya, Bu Risma, kami juga menyerahkan dalam tangan kasih kuasa. Berkati, berikan hikmat yang daripada Engkau Tuhan. Karena kami percaya tidak ada pemerintah yang bukan daripada Engkau. Kami percaya kalau pemerintahnya ada, itu semua atas seizin Tuhan, atas kehendak Tuhan. Berkati, berikan hikmat. Kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami. Kami mau berdoa untuk kota kami, berikan kedamaian, berikan sukacita, berikan damai sejahtera atas kota kami ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kasih dan kemurahan Tuhan. Berkati juga setiap jemaat Tuhan yang sudah mengirim persembahan melalui rekening gereja. Di tempat ini Tuhan, kami menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan kasih kuasa. Berkati kehidupan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, bisnis mereka, toko mereka. Apapun yang diusahakan Tuhan buat menjadi berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur hari ini. Kasih Tuhan, biar hari ini kita boleh bersama-sama menerima berkat yang dari Allah Bapa, anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, yang menolong, yang memulihkan, yang menyertai. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang 2 kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.